Sebagian petarung menang lewat akumulasi, sebagian lagi lewat strategi. Tapi ada jenis kemenangan lain yang jauh lebih kejam. Kemenangan yang datang hanya dari satu kali pukulan. KO ini adalah momen ketika segalanya berhenti. Rencana runtuh, harapan padam, dan hasil akhir ditentukan dalam 1 detik yang tidak bisa diulang. Joe Cordina sempat diragukan banyak pihak karena dianggap tidak memiliki kekuatan KO ketika menantang Kenichi Ogawa untuk gelar IBF kelas bulu super. Pertarungan yang dijadwalkan 12 ronde itu justru berakhir dengan cepat. Di ronde kedua, Cordina membungkam semua kritik dengan satu pukulan kanan yang menjatuhkan Ogawa terlentang di kanvas. Sebuah KO 1 pukulan yang langsung mengantar Wales memiliki juara dunia baru. Pada Januari 2023, Alexis Rocha mempertahankan gelar WBO NABO kelas welter melawan Josh Ashley. Sejak ronde awal, Rocha mendominasi dengan pukulan akurat dan tekanan tanpa henti. Rocha menutup pertarungan dengan satu pukulan telak yang memastikan KO. Kemenangan ini semakin mengukuhkan Rocha sebagai ancaman serius di kelas welter. Jordan White dan Erin Garcia bertemu dalam perebutan gelar NEBF kelas bulu super. Setelah ronde pembuka yang hati-hati, White tiba-tiba melancarkan counter punch kiri bersih. Garcia langsung roboh dan pertarungan berakhir seketika. Roman Chocolatito Gonzalez kembali ke ring setelah 2 kekalahan beruntun untuk menghadapi Moises Fuentes. Gonzalez tampil agresif dan penuh determinasi. Di ronde kelima, dia melepaskan 1 pukulan sempurna yang membuat Fuentes pingsan, sekaligus menjawab semua keraguan tentang masa depannya. Pada Juli 2022, Le'Veon Bell menghadapi Adrian Peterson dalam laga tinju eksibisi. Di ronde kelima, Bell mendaratkan pukulan kanan keras yang menjatuhkan Peterson dan mengakhiri pertarungan. Romero Duno menghadapi Kid Dandani untuk gelar WBA Asia kelas ringan. Sejak ronde pertama, Duno mendominasi. Namun yang paling diingat adalah KO brutal di ronde kedua, ketika satu pukulan keras membuat lawannya langsung terkapar tanpa hitungan. Mantan juara Cruiserweight Murad Gassiev naik kelas ke berat untuk menghadapi Mike Balogun. Dia membawa kekuatan khasnya ke divisi baru dan hanya butuh 2 ronde untuk menghancurkan Balogun dengan knockout. Искал момент, шлеп, 6, 7, ну вставай, родной. Ищет капу. Это все, да.
Это был, похоже, первый и единственный сильный удар в исполнении Мурата Гаги. Pada 2019, Nonito Donaire memperhatikan gelar WBA kelas bantam melawan Stephen Young dalam World Boxing Super Series. Young yang masuk sebagai pengganti mendadak tidak mampu menahan kekuatan Donaire. Dalam 6 ronde, Donaire menghancurkan lawannya dan memastikan kemenangan KO yang dominan. Callum Smith menjalani pertarungan comeback setelah kekalahan pertamanya dari Canelo Alvarez menghadapi Lenin Castillo. Smith membuat pernyataan besar. Di ronde kedua, dia melepaskan pukulan brutal yang membuat tubuh Castillo langsung kolaps. Sebuah KO yang menandai kedatangan Smith di kelas berat ringan. Pada 2017, Joshua Greer bertarung melawan James Smith dalam duel kelas bantam 8 ronde. Setelah knockdown di ronde kelima, Smith mencoba bangkit dan melawan. Tetapi di ronde ke-6, Greer mendaratkan pukulan kanan keras yang membuat Smith pingsan di kanvas. Pada Mei 2022, Jack bertemu Hani Antonio dalam pertarungan 10 ronde. Dia hanya membutuhkan 45 detik untuk menjatuhkan lawannya dan mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat. Danny Garcia menghadapi Rod Salka pada tahun 2014. Di ronde kedua, Garcia menjatuhkan Salka 3 kali sebelum wasit menghentikan pertarungan. Rod Salka. Otra vez, muñeco al suelo, segunda caída. 4, 5, 6, 7, cobrando duro. Esto se va a terminar. Tercera caída, tiraron la toalla. El referí decía no va más. Y estaba ya previsto que esto iba a suceder. Entra la doctora, entran los supervisores. Vergil Ortiz Jr. bertarung melawan Thomas Dulorme pada April 2024. Ortiz langsung menunjukkan kekuatan tubuhnya dan menutup laga di ronde pertama dengan satu pukulan ke badan yang mematikan. Shinsuke Yamanaka mempertahankan gelar WBC di kelas bantam melawan Thomas Rojas. Setelah pertarungan sengit, Yamanaka menutup laga dengan KO spektakuler 36 detik memasuki di ronde ke-7. David Lemieux kembali ke ring pada 2012 melawan Alvaro Gaona. Setelah knockdown awal, Lemieux menyelesaikan pertarungan dengan satu pukulan eksplosif yang menjatuhkan Gaona dengan keras. Ruben Torres menghadapi Christian Baez dalam duel kelas ringan pada 2022. Setelah pertarungan sengit dan saling menjatuhkan, Torres akhirnya mengakhiri laga dengan KO brutal yang tidak terduga.
tank. What's he doing? Yes. Dropping him there. Oh, that punch. But he felt he tripped. He felt he tripped, but he was... Oh! Oh my God! Oh my goodness! Holy smokes! Wow! Wow! That's some Jack Dempsey stuff right there. Chris Eubank mempertahankan gelar WBO kelas menengah super melawan Don Jarvis pada tahun 1992. Di ronde ketiga, Eubank mendapatkan puankan klasik yang langsung mengakhiri pertarungan. Bang. There he goes. Good night, Vienna. That's it. 18 KOs and still the WBO super middleweight champion of the... Junior Dorticos mempertahankan gelar WBA Cruiserweight melawan Dmitry Kudryasov. Di ronde kedua, Dorticos melancarkan serangan brutal dan mencetak KO yang mengerikan. Anthony Joshua menjalani pertarungan comeback melawan Robert Helenius. Di ronde ketujuh, satu pukulan kanan dari Joshua mengingatkan dunia akan kekuatannya yang luar biasa. Ryan Garcia menghadapi Francesco Fonseca pada tahun 2020. Garcia hanya membutuhkan 80 detik untuk menjatuhkan Fonseca dengan pukulan kiri keras dan mengakhiri pertarungan secara brutal. Daniel Dubois bertarung melawan Kiyotaro Fujimoto pada tahun 2019. Setelah knockdown awal, Dubois mengakhiri laga dengan satu pukulan keras yang membuat Fujimoto terkapar. Julian Jackson menghadapi Wayne Powell pada tahun 1990. Di ronde keempat, Jackson melepaskan satu pukulan kanan yang menghantam Powell dengan sempurna. Powell tidak pernah bangkit kembali. Isaac Hartman kembali ke ring pada tahun 2020 setelah kekalahan pertamanya. Dia hanya membutuhkan satu ronde untuk mengakhiri pertarungan dengan KO cepat dan mengerikan. Pada 2012, Adonis Stevenson menghadapi Jesus Gonzalez untuk sabu IBF Intercontinental. Stevenson hanya membutuhkan 90 detik untuk mencetak KO dahsyat yang langsung menegaskan reputasinya. Michael Kessler naik ke kelas berat ringan untuk menantang Alan Green demi sabuk perak WBC. Setelah sempat mengalami tekanan di awal laga, Kessler menemukan ritmenya pada di ronde keempat. Dia mendapatkan pukulan KO spektakuler yang mengakhiri pertarungan secara meyakinkan. Вот он, левый боковой, который мы ждали. Это страшный нокаут. Мы видим, судья даже не стал считать нокдаун до конца, он вынимает капу изо рта Грина. Mason Maynard menghadapi petinju tak terkalahkan Yuni Bernardo. Maynard mendominasi dengan kecepatan dan teknik superior. Setelah menjatuhkan Bernardo di ronde kedua, Maynard kembali menghantamnya di ronde ketiga. Kali ini Bernardo tidak mampu bangkit dan pertarungan berakhir dengan KO.
Hasan Endam berhadapan dengan Alfonso Blanco untuk gelar interim WBA kelas menengah. Pertarungan ini hanya berlangsung 22 detik. Endam melontarkan satu pukulan keras yang langsung merobohkan Blanco, menciptakan salah satu KO tercepat dan paling mengejutkan. Tahun 2008, Shane Mosley bertemu dengan Ricardo Mayorga dalam duel perebutan gelar WBA Interkontinental kelas welter ringan. Di detik-detik ronde ke-12, Mosley menjatuhkan Mayorga, lalu kembali menghantamnya dengan satu pukulan keras yang mengakhiri pertarungan hanya 1 detik sebelum bel berbunyi. Sebuah KO dramatis yang menjadi salah satu penutup ronde ke-12 paling ikonik. Pada tahun 2019, Sam Maxwell menghadapi Sabri sendiri dalam perebutan gelar WBO Eropa di kelas super ringan. Sendiri mendominasi hampir sepanjang laga, menjatuhkan Maxwell dan mengontrol tempo hingga di ronde-ronde akhir. Namun di ronde ke-10, saat Sendiri lengah dan terlalu percaya diri, Maxwell melepaskan kombinasi kiri kanan yang mengejutkan semua orang. Sendiri roboh dan Maxwell mencetak salah satu comeback KO paling memuaskan dalam sejarah tinju. He gets to his feet and he stopped it. He stopped it. Sam Maxwell turns that fight around, and where